Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan menjaga melindungi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami, tuntun kami supaya firman-Mu bisa menolong kami semua. Inilah ya Tuhan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini yaitu diambil dari Rut pasal 3 ayat 13. Rut pasal 3 ayat 13 yang demikian. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaringlah sampai pagi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita pada saat ini adalah belajar dari Boas. Di tengah dunia yang kerap kali menuntut hasil yang cepat, kadang manusia mengabaikan proses yang benar. Belajar dari kisahnya Boas dalam kitab Rut ini memberikan keteladanan yang berharga bagi kita tentang integritas dan tanggung jawab sosial. Dalam situasi yang memungkinkan dia untuk segera mengambil keuntungan, ternyata Boas tidak seperti itu. Boas justru malah memilih untuk bertindak dengan hati-hati, adil, dan menghargai hak orang lain. Ketika dunia mengatakan, lakukan aja jika bisa, Boas malah menunjukkan kepada kita bahwa iman yang sejati itu memilih cara yang benar, bukan sekedar cara yang mudah. Pada saat malam, Rut datang ke tempat pengirikan dan meminta Boas untuk menebus dirinya sebagai bagian dari sistem penebusan keluarga. Boas tidak langsung mengambil keputusan, enggak, saat ini juga saya akan menebus engkau gitu ya. Keputusan berdasarkan emosi atau desakan keadaan. Tapi ya, dia tidak cepat-cepat seperti itu. Meski ya secara moral dan hukum Boas punya dasar yang kuat untuk segera bertindak. Dia justru malah memikirkan orang lain lebih dulu, yaitu kerabat yang lebih dekat. Boas berkata, jika ia mau menebus engkau, ya, dan seterusnya. Diakhiri dengan, ya, kalau dia enggak, ya, saya yang akan menebus. Ini menunjukkan penghormatan terhadap tatanan sosial, tatanan hukum yang berlaku. Kepentingan orang lain dia hormati, dan dia tidak membiarkan dirinya untuk mengambil keputusan di tengah desakan atau kemudian malah mencoreng keadilan dan etika. Apa yang dilakukan Boas ini bukan sekedar prosedur hukum, tapi mencerminkan hati yang takut akan Tuhan. Karena ia mengucapkan sumpahnya demi Tuhan yang hidup. Dalam hal ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, Boas menunjukkan bahwa integritas adalah memilih yang benar meskipun ada jalan pintas yang nampaknya lebih menguntungkan. Dalam hidup ini, sebagai pemimpin, sebagai pegawai, sebagai pelayan gereja, sebagai anggota keluarga, kita diperhadapkan dengan banyak persimpangan-persimpangan. Apakah kita mau jujur meski hasilnya lambat? Apakah kita mau mendahulukan keadilan atau malah memanipulasi keadilan demi keuntungan pribadi? Apakah kita bersedia menjaga hak orang lain bahkan saat kita bisa mengambil alih haknya orang lain? Belajar dari Boas, Bapak Ibu Saudara, kita kedepankan nilai-nilai integritas, keadilan dan tanggung jawab sosial, terutama di tengah dunia yang makin menghalalkan segala cara. Sebab ketika kita hidup benar, kita tidak hanya membangun reputasi, tapi juga menjadi saluran berkat bagi
sesama dan melakukan kehendak Allah. Integritas Boas ini tidak hanya menjadikan Boas suami bagi Rut, tapi juga menempatkan Boas dalam silsilah Daud dan juga Yesus Kristus. Tindakan yang benar kita lakukan hari ini mungkin tidak dikenal oleh dunia, tetapi dilihat oleh Allah, menjadi karya yang besar dari Allah untuk masa depan yang lebih baik. Kiranya kita dapat memilih untuk yang berpegang pada hal yang benar daripada yang cepat jalan pintas. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena kami belajar dari firman-Mu untuk menjadi orang-orang yang bertindak dengan integritas. Belajar dari Boas, dia memilih jalan yang benar daripada jalan yang mudah. Tolong kami Tuhan, ajarkan kami untuk kami juga seperti Boas, memilih yang benar daripada yang mudah di tengah dunia yang semakin rumit ini. Inilah ya Tuhan doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.